Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok dengan nomor urut 101, 102, 103. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil materi yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai konsep mahabbah ilahiyah, di mana konsep mahabbah ilahiyah ini membahas tentang pengertian mahabbah, alat untuk mengenal mahabbah, tokoh-tokoh mahabbah, dan ada juga mahabbah dalam pandangan Al-Quran serta hadis. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya untuk memulai sebagai moderator. Baik, nama saya Nadia Oktasari, NPM 1901010053. Di sini saya akan menyebutkan teman-teman saya dalam presentasi, yaitu ada Nur Hidayah serta Nur Jannah. Di sini saya akan membacakan serta menjelaskan mengenai pengertian mahabbah. Yang pertama yaitu pengertian secara etimologis atau secara bahasa. Al-mahabbah ialah bentuk masdar dari kata mahab yang memiliki arti yaitu melazimi dan tetap. Biji sesuatu dari mempunyai biji, sifat yang terbatas. Nah, ketiga hal tersebut bermakna yaitu yang pertama, melazimi sesuatu dan tetap adalah melazimi sesuatu dapat menimbulkan keakraban kepada seseorang atau kedekatan dan menimbulkan keakraban kelak. Pengertian yang kedua yaitu bahwa yang dimaksud dengan biji dari sesuatu yang mempunyai biji adalah sebuah sifat tumbuhan yang memiliki fungsi yang tumbuhan itu tumbuh dan berkembang dari sebuah benih atau biji tersebut. Sedangkan pengertian yang ketiga adalah bahwa yang dimaksud dengan sifat keterbatasan yaitu mampu melihat atau mampu memperhatikan manusia sebagai objek cinta atau sebagai subjek cinta yang memiliki keterbatasan dalam meraih cinta tersebut. Maka dibutuhkanlah yang maha memiliki cinta, yaitu sang pemilik cinta segalanya. Baik, pengertian yang kedua yaitu secara terminologi atau secara uraian. Yang dimaksud dengan mahabbah adalah bahwa mahabbah itu disebut dengan rasa cinta, atau para jumruh mutakalimin, al-mahabbah adalah salah satu bagian dari iradah, sehingga mahabbah itu mungkin berhubungan dengan zat Allah, melainkan bukan berhubungan dengan zat Allah, melainkan hanya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Artinya bahwa pandangan mahabbah ini adalah mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta menghindari dosa besar dan berusaha menjaga diri daripadanya. Kemudian pengertian mahabbah menurut filosof, yaitu menurut Ibnu Maskawah, memberikan pengertian bahwa al-mahabbah adalah fitrah untuk bersekutu dengan yang lainnya sehingga menjadi sumber alami dari timbulnya persatuan. Inti dari pengertian mahabbah ini adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemilik cinta itu sendiri. Yang kedua, atau tema yang kedua adalah tujuan dan kedudukan mahabbah dalam tasawuf. Tujuan mahabbah yakni untuk mendapatkan kesenangan batiniyah yang sulit diungkapkan dalam kata-kata, hanya dapat dirasakan oleh jiwa seseorang. Selain itu, tujuan mahabbah ini adalah untuk memperoleh kebutuhan baik bersifat spiritual untuk mencapai tingkat rohaniyah yang tinggi. Dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dan mahabbah ini berkedudukan sebagai objek untuk meraih cintanya Allah. Gitu. Baik, presentasi akan disampaikan kembali oleh saudara Nur Hidayah dan Nur Jannah. Sekian dari saya. Serta dikosongkan dari kecintaan kepada segala sesuatu, melainkan hanya diisi oleh cinta kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu tentang tokoh-tokoh yang mengembangkan tasawuf. Hampir seluruh literatur bidang tasawuf menyebutkan bahwa tokoh yang memperkenalkan ajaran mahabbah ini adalah Rabi'ah al-Adawiyah.
Hal ini didasarkan pada ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa ia menganut faham tersebut. Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang zahid perempuan yang amat besar dari Basrah, Irak. Ia hidup antara tahun 713 sampai 801 Hijriah. Sumber lain menyebutkan bahwa ia meninggal dunia dalam tahun 1805 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut riwayatnya, ia adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan. Dalam hidup selanjutnya, ia banyak beribadah, bertaubat dan menjauhi hidup duniawi. Ia hidup dalam kesederhanaan dan menolak segala bantuan material yang diberikan orang kepadanya. Dalam berbagai doa dan yang dipanjatkannya, ia tak mau menerima hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Ia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Ia terkenal sebagai ulama sufi wanita yang mempunyai banyak murid dari kalangan wanita pula. Rabi'ah menganut ajaran zuhud dengan menonjolkan falsafah hub atau cinta dan syauq atau rindu kepada Allah. Sekian itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nurjana. Nama Nurjana NPM 19010125 akan menjelaskan materi mengenai mahabbah dalam Al-Quran dan hadis. Mahabbah mendapatkan tempat di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa antara manusia dengan Tuhan dapat saling bercinta. Contoh bunyi ayat tersebut pada surat Ali Imran ayat 30 dan Al-Maidah ayat 57. Jika kamu cinta kepada Allah, maka tuntutlah aku dan Allah akan mencintai kamu. Surat Ali Imran ayat 30. Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintainya dan yang mencintainya. Surat Al-Maidah ayat 54. Di dalam hadis juga dinyatakan sebagai berikut: hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan hingga aku mencintainya. Orang yang kucintai menjadi telinga, mata, dan tanganku. Kedua ayat dan satu hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling mencintai. Karena alat untuk mencintai Tuhan yaitu roh adalah berasal dari roh Tuhan dan roh yang ada pada manusia sebagai anugerah Tuhan bersatu dan terjadilah mahabbah. Ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa pada saat terjadinya mahabbah, diri yang dicintai telah menyatu dengan yang mencintai, yang digambarkan dalam telinga, mata, dan tangan Tuhan, dan untuk mencapai keadaan tersebut dilakukan dengan amal ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika Allah telah mencintai hambanya, Allah berkata kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai dia. Maka Jibril pun mencintainya. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian Allah memberikan pengabulan kepadanya di bumi, dan jika Allah membenci seorang hambanya, maka malaikat-malaikat berkata, saya tidak menganggapnya kecuali saya membencinya seperti kebencian Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.